di Excel. Nah, itu data yang terstruktur. Kalau data yang tidak terstruktur itu semisal kalian punya banyak banget data kumpulan foto-foto ataupun video. Nah, itu merupakan data yang tidak terstruktur. Jadi kalian harus mengelompokkan terlebih dahulu. Umpamanya, oh ini termasuk foto dengan golongan, misal dia berdasarkan warna kulitnya atau berdasarkan bentuk matanya seperti itu. Nah, itu apa namanya mengenai data terstruktur dan data tidak terstruktur. Terus machine learning sendiri dia itu irisan dari data science. Nah, machine learning berada di sini. Dia merupakan irisan dari data science itu sendiri. Sebelumnya saya mau tanya, kalian pernah nggak kira-kira belanja kayak di Indomaret ataupun di Alfamart gitu, terus kalian dapatkan struknya gitu? Pasti pernah kan ya? Pernah Kak? Nah, nah dari struk itu kira-kira menurut kalian untuk customer sendiri itu kegunaannya kira-kira buat apa sih kok kita harus dikasih struk itu buat customernya itu? Buat bukti pembelian, informasi pengguna, Oke, oke. Terus kalau umpamanya buat pihak perusahaannya gitu, kira-kira buat apa itu struknya itu? untuk pembukuan, Pembukuan, ya benar-benar. pencatatan. Jadi intinya struk itu merupakan sebuah data transaksi. Nah, di struk itu kan banyak sekali ya, apa namanya, contoh dari data transaksi. Misal, apa namanya, barang yang dibeli customer itu apa saja, terus harganya apa, harganya berapa aja, terus nama kasirnya siapa, jam berapa transaksi itu terjadi, dan lain sebagainya masih banyak. Kemudian, apa namanya, untuk pihak perusahaannya sendiri, itu sangat berguna banget karena dia itu bisa yang namanya mengetahui kira-kira suatu produk ataupun suatu barang yang semisal oh ternyata barang ini tuh paling laku ya di tahun ini, oh ternyata barang ini tuh paling dicari di tahun ini. Nah itu nanti bisa digunakan untuk peramalan, misal untuk 5 tahun ke depan kira-kira barang yang itu tadi yang digunakan itu apakah masih bisa oleh banyak customer atau enggak kayak gitu. Intinya kegunaannya seperti itu. Mungkin itu apa namanya secara bukan secara sih apa namanya penjelasan singkat mengenai data science ya hubungannya dengan machine learning. Oke saya lanjut aja ya. Nah machine learning sendiri dia itu sebenarnya apa namanya memiliki dua kata kunci yaitu experience dan juga tugas. Kenapa bisa dibilang experience? Experience itu kan merupakan sebuah pengalaman ya. Nah untuk machine learning sendiri pengalaman itu benar-benar sangat dibutuhkan. Pengalaman itu tadi disebutnya kalau di machine learning itu sebagai data training atau data latih lah. Nah itu nanti machine learning itu bakalan dilatih terlebih dahulu sebelum dia melakukan menyelesaikan tugas ini, tugas alias data testing seperti itu. Nah untuk penjelasan lebih konkretnya, machine learning sendiri itu merupakan sebuah program komputer yang belajar dari sebuah experience atau pengalaman yang ditujukan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan juga akurat. Oke lanjut. Secara singkat mengenai machine learning. Jadi sebelum ditemukannya machine learning, pertama kali itu ditemukan yaitu artificial intelligence pada tahun 1950-an. Sebenarnya artificial intelligence itu masih berkesinambungan sama machine learning dan juga deep learning. Tapi kalau artificial intelligence sendiri, dia itu kayak lebih fokus ke kecerdasan buatannya gitu. Jadi contohnya ya, misal kalau kalian tahu waktu zaman dulu itu ada game yang namanya game Otelo yang apa namanya ada kayak bola-bola gitu warna putih sama hitam. Nah itu dia itu sudah menerapkan yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Terus setelah itu ditemukanlah yang namanya machine learning pada tahun 1980-an. Setelah itu semakin berkembang ada ilmu yang namanya deep learning. Nah, deep learning ini mungkin kalian kalau tahu kalian main-main di Telegram ada yang namanya fitur apa ya? Deep deep fake atau apa gitu saya lupa namanya. Intinya yang semisal mengubah wajah kita dengan
wajah orang lain itu loh, yang dimasukkan nanti ada videonya terus diubah dengan wajah orang lain. Nah, itu termasuk deep learning juga. Seperti itu. Terus tipe-tipe machine learning. Tipe-tipe machine learning sendiri ada dua, ada yang supervised learning dan juga ada yang unsupervised learning. Untuk penjelasannya, saya next saja. Nah, supervised learning. Supervised learning ini ada dua keyword yang dapat kita tarik, yaitu melatih model data dan juga dengan output yang dikenal. Maksudnya seperti apa? Misal, kita punya data tentang supermarket. Contohnya ya, memprediksi penjualan supermarket. Nah, di data supermarket ini nanti kita itu pengen tahu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kira-kira produk apa sih dalam waktu 5 tahun ke depan yang sekiranya itu bakalan masih dibeli sama customer gitu. Nah, itu termasuk salah satu contoh yang kita ingin melatih model datanya seperti apa, kemudian outputnya itu sudah pasti kita ketahui seperti itu. Kemudian contoh lainnya yaitu memprediksi suatu bentuk hewan. Nah, ini memprediksi suatu bentuk hewan ini sebenarnya dia itu tergolong dalam sebuah klasifikasi. Nah, supervised learning ini dia itu terbagi menjadi dua, ada klasifikasi dan juga ada regresi. Nah, kenapa kok memprediksi suatu bentuk hewan itu bisa termasuk dalam sebuah klasifikasi? Karena hewan kan memiliki kayak ciri khas masing-masing gitu ya. Misal kucing, terus hamster ataupun kelinci itu kan pasti memiliki ciri khas masing-masing. Nah, nanti ketika data training itu kita latih ya kan, terus kita mau memasukkan data testing, semisal hewannya itu ayam, misal contoh ya. Nah, itu nanti si data testing ini kayak dicocokkan gitu sama data trainingnya. Jadi kira-kira ciri khas dari ayam itu lumayan mirip dengan hewan apa sih? Apakah dia lumayan mirip dengan kucing atau hamster ataupun dengan rabbit ataupun dengan kelinci, sorry. Ataupun dengan kelinci seperti itu ya. Terus menggolongkan apakah email itu sebuah spam atau bukan, itu juga termasuk dalam sebuah klasifikasi. Karena seperti yang kalian ketahui, kalau kalian pernah mendapatkan email spam itu kan ada ya yang misal email spamnya itu isinya kayak bahasa-bahasa Rusia atau bahasa yang unik-unik gitu intinya. Nah, itu dia nanti dipelajari kira-kira ini tuh termasuk sebuah email spam atau bukan sih. Itu bisa diketahui dari pola penulisan emailnya atau dari pengirimnya atau dari apa namanya diterimanya kayak gitu. Itu bisa dimasukkan dalam sebuah klasifikasi. Nah, untuk gambaran dari klasifikasi sendiri itu ada di ini. Jadi dia kayak dibagi dalam dua golongan, ada yang warna kuning dan juga ada yang warna biru. Kalau untuk regresi sendiri, dia itu gambar grafiknya bakalan seperti ini. Oke, saya lanjut. Yang kedua ada unsupervised learning. Jadi kalau unsupervised learning ini kebalikan dari supervised learning tadi. Kalau supervised learning kan kita sudah tahu ya kira-kira output yang kita inginkan itu seperti apa. Kalau si unsupervised learning ini dia itu masih belum tahu output yang diinginkan. Jadi seperti contohnya ini ya, kita mengelompokkan sebuah foto dalam beberapa golongan. Itu fotonya seumpama kita punya banyak banyak sekali fotonya. Nah, itu nanti dia itu kita golongkan dalam beberapa grup terlebih dahulu. Jadi nanti bisa diketahui, oh ternyata foto ini tuh termasuk dalam grup ke-1, foto ini tuh termasuk dalam grup kedua, foto ini tuh termasuk dalam grup ketiga. Nah, kalau di unsupervised learning ini, algoritma yang sering dipakai itu algoritma clustering atau pengelompokan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mencari data atau pola belanja dari pengguna kartu kredit. Bedanya apa dengan pembeli Indomaret tadi? Kalau pembeli Indomaret kan perusahaan kan langsung bisa tahu ya, dia itu terutama sering beli barang A misal. Kalau pengguna kartu kredit kan pihak perusahaannya kan tidak tahu gitu pola pembeliannya. Seumpama pengguna, seumpama saya ya, saya saya tuh pengguna kartu kredit, tapi saya tuh sering kayak belanja barang digital, terus belanja barang-barang sport atau belanja barang-barang
sepeda motor atau mobil gitu kan, itu masih belum diketahui ya pola-pola pembeliannya. Nah, jadi pihak perusahaannya itu bakal mencari pola belanja dari pengguna kartu kredit itu tadi dengan cara di clustering seperti itu. Nah, untuk macam-macam algoritma machine learning-nya sendiri itu sebenarnya ada banyak. Tidak hanya ini saja sih sebenarnya, ada banyak. Jadi untuk klasifikasi sendiri itu ada support vector machine, terus ada discriminant analysis, naive bias yang digunakan untuk pengambilan keputusan, terus neural network dan lain sebagainya masih banyak. Di regresi juga ada linear regresi, GLM, SVR, GPR dan lain sebagainya. Di clustering pun juga sama, masih ada banyak sekali algoritma yang bisa digunakan. Oke, saya lanjut. Nah, kapan sih kita itu harus menggunakan machine learning? Jadi, kita itu menggunakan machine learning ketika kita itu mempunyai banyak tugas atau masalah yang cukup kompleks. Tapi itu ada syaratnya juga. Jadi, ketika kita memiliki banyak data dalam jumlah besar, atau kita memiliki banyak variabel kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Nah, maksudnya memiliki banyak data dalam jumlah besar itu, semisal kita punya data tentang penduduk Indonesia. Nah, itu kan datanya sangat besar ya kan. Kemudian banyak variabel kemungkinan yang bisa terjadi itu, misal dari data penduduk Indonesia tadi, kita itu mau ngapain sih? Kan pasti banyak ya kemungkinan yang bakal didapatkan dari data tersebut. Misal ya, tingkat kemakmuran negara Indonesia, atau tingkat kesehatan negara Indonesia, atau tingkat eh, kemiskinan mungkin dari negara Indonesia itu seperti apa kayak gitu ya kan. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa memprediksi atau menghitung suatu permasalahan dengan manual. Ya kalau misalkan datanya hanya 10 atau 100 mungkin masih bisa ya dihitung dengan Excel secara sederhana gitu. Tapi kalau datanya sudah mencapai ratusan ribu atau bahkan puluhan juta gitu, kan nggak mungkin ya kalau kita menghitungnya dengan cara manual. Makanya itu kita bisa menggunakan bantuan dari si machine learning ini tadi. Kemudian cara kerja dari machine learning. Nah, cara kerja dari machine learning sendiri itu yang pertama, dia itu mengambil data. Setelah dia mengambil data, dia mempreprocessing data. Maksudnya preprocessing itu seperti apa? Jadi semisal nanti di data itu ada yang namanya, kalau kalian tahu itu ada yang namanya data itu none atau tidak ada isinya gitu, kosong. Nah, itu nanti tugasnya itu di bagian kedua ini, yaitu di pre-processing data, atau yang biasa kita kenal itu kayak di cleaning datanya, dibersihkan terlebih dahulu. Jadi nanti misal ada suatu kolom yang isinya itu kayak nan-nan kayak gini, atau kosong kolomnya, itu bisa di cleaning terlebih dahulu biar tidak mengganggu proses selanjutnya si machine learning itu tadi. Nah, setelah dilakukan pre-processing data, barulah kita melakukan pemilihan fitur. Jadi kira-kira dari data itu tadi, fitur apa sih yang kita ingin dapatkan gitu. Umpamanya kita ingin tahu eh, tingkat kemajuan negara Indonesia itu harus kayak gimana. Terus misal kita ingin tahu kira-kira untuk semester ke depan nilai saya itu bakalan bagus atau enggak sih, seperti itu. Kemudian setelah proses pemilihan fitur, kita lakukan yang namanya training data. Seperti yang saya bilang tadi, data yang sudah kita dapat itu harus dilatih terlebih dahulu. Biar apa? Biar nanti ketika kita melakukan testing itu datanya errornya itu nggak terlalu besar gitu. Karena kalau tanpa kita melakukan training data, kita langsung kayak tes datanya, langsung kita masukkan ke testing itu, mungkin bias di errornya itu bakal lebih banyak lah, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan training data, muncullah hasil dari prediksi yang diinginkan, seperti itu. Platform yang digunakan. Nah, untuk platform yang digunakan sendiri, platform yang digunakan yang paling sering digunakan itu ada platform Anaconda ini. Anaconda ini yaitu kayak environment-nya itu udah banyak sekali, ada Jupyter, terus ada SpiderKit dan lain sebagainya. Di Anaconda ini macam-macam. Jadi dia itu satu paket langsung untuk
istilahnya platform machine learning ini tadi. Kemudian yang masih baru itu ini ada Google Colab, dia itu bisa diakses di mana saja asalkan ada internet ya. Terus nanti hasilnya itu bakalan disimpan di Google Drive teman-teman masing-masing. Terus ada Alteryx Analytics, RapidMiner, SAS, MATLAB. MATLAB ini juga masih sering digunakan ya, MATLAB. Kemudian ada Microsoft Azure Machine Learning Studio, dan sebenarnya masih banyak sekali platform-platform machine learning yang bisa digunakan seperti itu. Oke, mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya mau lanjut ke proses pencontohan machine learning. Kak, untuk tools yang gratis itu apa aja, Kak? Tools yang gratis untuk pengolahan machine learning atau gimana? Ya, tools yang gratis untuk machine learning. Oh, kalau untuk tools yang gratis itu ini ada Anaconda, kemudian ada Google Colab, terus ada MATLAB, ini gratis juga sih. Tapi biasanya kalau MATLAB ini orang-orang itu ngakali kegratisannya itu dengan crack-crackan. Dengan crack-crackan. Kalau yang lainnya ini saya masih belum familiar ya, cuman saya tahu dari internet gitu. Bahwasanya platform untuk penggunaan machine learning itu ada ini dan lainnya gitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk yang newbie gimana Pak? Gimana Mas yang paling enak gitu platformnya? Mungkin kalau untuk yang masih baru belajar ya, menurut saya sih paling enak itu pakai Google Colab aja, karena Google Colab itu nggak terlalu ribet sih intinya. Dia tuh tinggal pakai gitu aja. Kalau Anaconda ini kalian harus download dulu aplikasinya di situs Anacondanya. Jadi nanti setelah di-download, itu kalau nggak salah kalian itu installnya pakai internet seingat saya. Kalau Google Colab kalian langsung pakai lewat akun Google kalian masing-masing, terus langsung bisa jalankan apa namanya Python yang disediakan itu di Google Colab-nya kayak gitu. Oke, ini materinya sudah habis teman-teman. Duh, kok error? Mau tanya dong. Bentar. Nge-lag. Oke. Silakan yang mau tanya. Kak, yang nomor 7 gambarannya itu kayak gimana kan, Kak? Maaf, nggak dengar suaranya gimana, Mas? Yang nomor 7 itu loh, Kak, Microsoft apa itu, Kak? Azure Machine Learning Studio. Ya. Itu gambarannya kayak gimana, Kak? Soalnya baru tahu ini sih, Kak, baru denger. Oh, itu kemarin saya setelah kayak cari-cari infonya, Microsoft Azure Machine Learning itu dia itu kayak drag and drop seingat saya. Jadi kalian kayak main puzzle gitu, tinggal kayak cocok-cocokkan ketika kalian mau machine learning ini mau ngapain, if apa gitu. Jadi kayak drag and drop lah intinya kayak gitu. Seingat saya seperti itu sih. Soalnya saya juga baru dengar, baru tahu juga ada aplikasi baru lah intinya ini. Masih baru gitu. Belum pernah nyoba ya, Kak? Berarti belum pernah nyoba, Kak? Iya, saya sendiri masih belum pernah coba. Saya yang sudah pernah coba itu di Anaconda, Google Colab, sama di MATLAB. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan dari materi yang saya sampaikan? Untuk atau mungkin ada sanggahan kira-kira? Itu butuh berapa bulan, Kak? Oh, apanya ini? Berapa bulan apa ini? Menguasai machine learning. Oh, sebenarnya kalau kalian mau menguasai machine learning itu kalian belajar dulu dasar-dasarnya Python sih, pemrograman Python. Jadi mungkin untuk menguasai pemrograman Python ya, kalau misalkan kalian benar-benar segiat mungkin gitu, mungkin 1 bulan itu kalian udah paham sih. Jadi nanti kalian ketika paham mengenai pemrograman Python, itu otomatis kalau kalian mau buat sebuah machine learning itu pasti lebih gampang, soalnya kalian udah paham sintaks-sintaksnya pemrograman Python kayak gitu.
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin tanyakan lagi. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, saya langsung coba ke pembuatan machine learning sederhana aja ya, linear regression. Atau barangkali ada sanggahan, itu sebenarnya nggak gitu materinya mas, malah atau ada kurang gitu. Boleh ditambahin, silakan. Gimana? Sudah tidak ada kah? Oh ini ada yang tanya kah? Kak, permisi Kak, izin tanya. Iya, monggo. Yang di ITET sendiri kalau mau mendalami tentang ilmu machine learning atau data science bisa kemana ya Kak? Saya masih newbie soalnya bingung untuk jalan-jalannya belajar itu kemana. Seperti itu Kak. Maksudnya ini gimana ya? Kayak pengambilan kejurusannya atau gimana Iya, gitu mas? pengambilan jurusannya Kak. Oh, sebenarnya sih menurut saya pribadi ya, walaupun kalian nanti pengambilan penjurusannya itu di jaringan, di RPL ataupun di AI, itu kalian bisa kayak belajar machine learning. Gak harus kayak, oh aku ambil penjurusan jaringan, aku kayaknya gak bisa ya belajar machine learning. Ya gak gitu sih menurut saya. Intinya penjurusan apapun, kalian kalau mau belajar machine learning itu bisa-bisa aja sih. Jadi, tapi kalau kalian memang ingin sekali fokus di machine learning itu, ya kalau bisa sih kalian masuk di peminatan atau penjurusan kecerdasan buatan si AI, karena itu lebih apa ya, benar-benar difokuskan lah gitu kalian di machine learning gitu. Tapi sebenarnya di penjurusan lain pun kalian kalau mau belajar machine learning juga bisa saja. Fernando Yoga mau tanya di salibmu. Tanya apa Fernando? Nggak jadi, lanjut aja. Oke. Oke, nggak ada yang ingin tanyakan lagi. Saya lanjut ke pembuatan sederhana regresi linear ya. Teman-teman kalau mau coba juga boleh sih, boleh langsung buka Microsoft Excel-nya. Ini tadi saya sudah buat data sebanyak 10 aja ya, nggak usah banyak-banyak gitu. Terlalu banyak pusing ya. Kalau teman-teman mau coba, silakan monggo. Jadi nanti semisal, ini kok ada error gini mas, di pembuatan programnya langsung ditanyakan juga nggak apa-apa. Kak, mau tanya dulu Kak. Oh iya, silakan. Regresi linear itu apa Kak? Kenapa? Halo? Halo ya Kak. Regresi linear itu apa Kak ya? Oh iya, sorry, lupa belum jelaskan. Jadi regresi linear itu, dia itu intinya kayak sebuah algoritma ataupun sebuah kayak model statistik gitu, yang mungkin umum dijumpai oleh teman-teman di manapun itu. Mungkin di matematika, pembelajaran matematika di perkuliahan nanti, mungkin teman-teman bakal menemukan yang namanya metode regresi linear sendiri. Jadi intinya regresi linear itu yaitu kayak menemukan sebuah garis linear yang nanti dia itu digunakan untuk menunjukkan korelasi antara sebuah variabel gitu. Misal ada dua variabel itu, nanti kira-kira variabel itu mendekati atau menjauhi dari garis linear itu tadi. Kalau misalkan makin mendekati itu mungkin korelasinya itu sangat tinggi dengan apa yang diinginkan. Seperti itu yang saya ketahui tentang regresi linear. Oh iya, dan juga Siap, Kak. Terima ada kasih. tambahan sedikit sih. Ada tambahan sedikit, kalau regresi linear ini yaitu digunakan untuk memprediksi ya, dengan itu tadi yang setelah saya bilang, dia itu digunakan untuk memprediksi dengan mencari pola garis sih. Jadi pola garis yang kiranya itu yang terbaik antara sebuah variabel yang ditentukan gitu.
Oke, ini saya langsung di contoh ininya aja ya, di proses penghitungan regresi linearnya di dataset sederhana. Jadi, nah ini persamaan regresi linear kan ada Y sama dengan A plus B kali X. Y sendiri itu merupakan variabel respons atau variabel akibat. Kemudian untuk X-nya itu variabel prediksi. Terus A ini sebuah konstanta dan B-nya ini dia itu koefisien regresi atau kemiringan. Nah, setelah itu untuk mendapatkan nilai dari A dan B sendiri itu bisa dihitung menggunakan rumus ini, ada sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma X kali Y dibagi banyaknya data atau N. Kelihatan nggak sih? Bagi banyaknya data atau N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Kemudian untuk mencari B-nya ada N dikali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, kemudian step-stepnya atau langkah-langkah digunakan untuk melakukan analisis regresi linear sederhana itu yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan dari melakukan analisis regresi tersebut. Kira-kira tujuannya itu mau ngapain sih? Misal, saya ini kan punya data tentang penjualan produk ya. Nah, ini saya nanti ingin mengetahui kira-kira dalam bulan kedepannya atau bulan kelima ya, bulan kelima itu kira-kira berapa rata-rata sih dari sebuah produk yang sekiranya nanti bakalan ditampung oleh perusahaan ini gitu, perusahaan yang mempunyai produk-produk ini. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi variabel faktor penyebab atau variabel prediksi dan juga variabel akibat. Setelah itu, yang ketiga, kita melakukan pengumpulan data. Setelah data terkumpul, kita menghitung X kuadrat, Y kuadrat, dan juga X kali Y dari total masing-masing. Kemudian menghitung A dan B berdasarkan rumus ini ya, berdasarkan rumus ini. Kemudian membuat model persamaan regresi linear sederhananya dengan rumus ini, Y sama dengan A plus B kali X. Kemudian melakukan prediksi atau peramalan terhadap sebuah variabel penyebab. Nah, itu nanti variabel penyebabnya itu kita tentukannya itu bebas. Oke. Langsung saja ya saya mulai. Jadi yang pertama kita mengidentifikasi variabel penyebab, menentukan tujuan. Tadi saya sudah menentukan tujuannya. Kemudian yang kedua mau mengidentifikasi variabel penyebab dan variabel akibat. Kemudian yang ketiga melakukan pengumpulan data, dan yang keempat ini yang kita akan lakukan kali ini yaitu menghitung X kuadrat, Y kuadrat, dan juga X kali Y dari total masing-masing. Jadi untuk bulan ini dia merupakan X-nya, sedangkan stoknya ini merupakan Y-nya. Kemudian setelah itu kita melakukan penghitungan dari X kuadrat atau X pangkat 2. Saya taruh di bawah sini ya. Kuadrat, Y kuadrat, sama X kali Y. Ini nomornya sesuai dengan ini ya, nama produknya. Jadi untuk X kuadrat bulannya itu kita bisa menggunakan rumus dari Excel-nya seperti ini ya, sama dengan power ini pangkat. Jadi angka yang diinginkan yang mana, yang ini kan.
Kemudian saya ingin pangkatkan 2, kita tulis 2, tekan enter, langsung tarik ke bawah aja. Nah, oke. Sudah diperoleh. Kemudian nilai Y kuadratnya sama dengan power ini, pangkat 2. Kemudian untuk nilai X kali Y itu nilai dari bulan dan juga stok yang dikalikan. Ini nilai X dikali nilai Y. Oke. Langsung tarik ke bawah. Nah, kita sudah dapat dari nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY. Setelah kita mendapatkan nilai dari masing-masing X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yakni menghitung A dan B berdasarkan rumus yang di atas. Oke. Ini A, nilai B. Nilai A-nya ini tadi seperti ini sama dengan sebentar, sorry. Sebelumnya di total dulu ya. Ini kita auto zoom. Yang ini kita auto zoom dulu. Ini sigma itu menandakan bahwasanya dia itu total dari keseluruhan nilai Y. Seperti itu. Begitupun semuanya ya. Ini merupakan total, dan juga total. Seperti itu. Kuadrat. Kita muncul totalnya. Setelah itu kita lakukan perhitungan sama dengan sigma Y dikali dengan total dari nilai X pangkat 2. Ini kan 55. Kemudian dikurangi total dari nilai X. Ini 21. Terus dikali nilai dari EXY, sigma XY. Kemudian dibagi. N ini merupakan banyak data ya. Jadi banyak data yang saya punya ada 10. Saya tuliskan di sini aja 10. Terus dikali sigma X kuadrat, nilai X kuadrat ini. Kemudian dikurangi nilai dari sigma X dipangkatkan 2. Nilai sigma X itu ini 21. Ya, 21. Dipangkatkan 2. Oke, kita enter. Hasilnya adalah seperti ini. Sebentar. Ini salah. Dan salah. 13. Nggak pakai gitu. Maaf. Dulu. Bentar, guys. Kurangi. Sorry, ini nggak pakai kurung. Kelebihan. Kali. Sama ya. 10 dikali. Kok malah minus cuy. 10 dikali X kuadrat 55. Sigma X 55 kuadrat.
Terus yang B sama dengan 10 dikali nilai dari sigma XY. Sigma XY ini dikurangi sigma X. Sigma X itu ini 21 dikali sigma Y dibagi 10 dikali 5x kuadrat kurangi sigma x pangkat. Bisa nggak sih? Oke. Ini tadi saya salah. Oh, ini. Oh, Y kuadrat sigma Y. Hasilnya nggak segini seharusnya. Kebesaran jadi. Bentar. Bentar ya, saya ulang dulu. Hasilnya nggak segini seharusnya. Saya ulang lagi. A sigma Y, nilai sigma Y ini dikali sigma X kuadrat kurang nilai sigma X Y ini dibagi bentar, ini tadi saya coba itu nggak segini padahal hasilnya. Kok bisa segini? Aduh. Kenapa ya? Bentar ya. Ada yang bisa bantu teman-teman barangkali? Soalnya ini tadi saya coba nggak segini hasilnya. Saya hasilnya sama, Mas. Bentar ya. Ini tadi saya coba itu nggak segini hasilnya soalnya teman-teman. Ada salah di mananya saya? Sigma Y kan ini. Terus dikali 5x kuadrat 55 dikurangi sigma X kali sigma XY dibagi
Ini tadi saya coba itu soalnya hasilnya 44 sama 43. Ini kok tiba-tiba berubah ini. Segini besarnya, saya salah di mananya ya? Ini lagi kuat. Saya coba dulu ya. Saya lanjutkan ya. Kali sigma x Terus setelah itu kita coba masukkan ke rumus regresi linearnya ya. Di rumusnya kan Y sama dengan A plus B kali X. Nah, X-nya itu kita ingin tahu bulan kelima. Jadi kita masukkan 5. Jadi Y sama dengan A plus B. Hasilnya 69.085 ya. 69.085. Oke teman-teman, sebenarnya ini tadi saya sudah coba ya. Saya nggak tahu ini salah di mananya ya. Tadi saya sudah coba itu sebenarnya ini tuh 44 hasil untuk A-nya ya. Terus yang B-nya itu sekitar 42 seingat saya tadi. Jadi hasil di Y-nya itu tadi hasilnya itu sekitar 243 gitu. Ya mohon dimaafkan kalau ada salah teman-teman. Oke. Teman-teman maaf ya nunggu lama. Ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu nggak dari sini? Halo? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Suara Aslinya masih bingung Kak kalau ndak offline Kak. Iya, mohon maaf ya, soalnya kelemahannya di online kayak gini sih.
cara penulisan rumus di Excel kurang jelas, Mas. Iya, mohon maaf ya teman-teman. Ini soalnya tadi itu saya coba itu sebenarnya hasilnya itu nggak seperti itu, nggak sebanyak ini sebenarnya. Jadi tadi saya sudah coba-coba ya dengan data yang saya buat itu hasilnya itu untuk yang A itu hasilnya itu 44, untuk yang B sendiri itu hasilnya sekitar 42-an. Jadi prediksi stoknya itu sekitar 243. Jadi sama programnya itu tadi selisihnya itu sekitar 53-an untuk selisih dengan machine learning-nya lah seperti itu, dengan hitung manual dengan machine learning-nya. Mohon maaf ya teman-teman, banyak kekurangan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada tambahan, sanggahan atau gimana gitu sebelum saya lanjut ke programnya. Kalau kira-kira untuk prediksi main saham gitu atau trading bisa nggak Kak kira-kira? Oh, kalau prediksi pakai regresi linear ya, itu bisa sebenarnya bisa. Jadi nanti bakalan ada titiknya di titik mana gitu nanti bisa digambarkan kayak kurva-kurvanya seperti itu. Kira-kira untuk kedepannya itu saham kita itu bakal naik atau turun seperti itu. Jadi bisa sih sebenarnya pakai regresi linear juga. Oke teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Dari Nasruddin tadi mau tanya. Iya toh, Nasruddin, halo Nasruddin. Ada yang mau ditanyakan Nasruddin? Tadi udah mau nanya Kak, cuma lupa tadi Kak. Ya ampun Kak, maaf Kak. Walah. Oke. Ya wes, enggak apa-apa. Oke. Ini saya lanjutkan ke programnya aja ya, penjelasan programnya. Kalau Iya, kalian mau siap. coba, silakan bisa langsung buka Google Colab ya. Ini tadi saya sudah buat seperti ini programnya. Jadi ini saya menggunakan library ya dari sklearn. Saya nggak buat murni. Ininya dengan bantuan library kita bisa menggunakan algoritma atau metode regresi linear ini. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan itu mengimport library-library yang dibutuhkan. Jadi ada library linear regression ini yang paling penting. Kemudian kalau kalian di Google Colab, misal kalian mau menggunakan CSV atau Excel, itu kalian harus menggunakan import ini. From Google Colab import file. Jadi nanti kalian itu diharuskan untuk mengupload sebuah Excel atau dataset ya. Jadi bisa dibaca di Google Colab-nya seperti itu. Oke, lanjut ya. Setelah saya mengimport atau menginput datasetnya, saya melakukan pengoutputan datanya seperti ini bentuknya, sama seperti yang di Excel ya, ada bulan dan juga ada stok. Jadi ini penulisan di sininya itu harus sama persis dengan yang di Excel. Jadi entah bentuk huruf kecilnya atau huruf kecilnya itu harus sama intinya di Excel-nya. Kalau di Excel kalian itu penulisannya seumpamanya kayak gini ya, sama N-nya kecil, kemudian D besar, ini D kecil, terus S kecil. Nah, itu di Google Colab-nya itu kalian ngodingnya juga harus sama persis kayak yang di Excel seperti itu. Karena dia jalannya kan seperti ini ya. Kalian pertama mendeklarasikan sebuah variabel yang namanya dataset. Ini sebenarnya variabel bebas. Kalian bisa mengasih atau memberi nama variabel itu apa saja, terserah seenak kalian apa aja. Kemudian PD ini saya dapatkan dari Pandas ini. Nah, Pandas ini library dari Python-nya sendiri digunakan untuk membaca CSV ataupun Excel seperti itu. Nah, kemudian ditulislah nama Excel-nya seperti ini. Setelah itu saya buat variabel lagi yang namanya variabel data. Di variabel data ini saya tuliskan dataset
dataset diperoleh dari Excel tadi ya. Kemudian saya tuliskan kolomnya apa aja, ada nama produk, bulan, dan juga stok. Seumpama kolom kalian ada lebih dari 3 ya harus dituliskan semuanya lah seperti itu. Kemudian saya print datanya, hasilnya seperti ini. Dari saya jalankan. Sambil nunggu. Ini butuh koneksi internet yang cepat soalnya. Oke, jalan terus upload file. Nah, nanti bentukannya seperti ini. Kalian diharuskan untuk browse filenya, mencari filenya ya. Saya taruh di D. Kita. Ini. Diupload terlebih dahulu. Oke, kalau berhasil nanti di sininya bakalan ada tanda play kayak gini. Terus kalau mau pindah ataupun mau ngerannya, itu kalian bisa klik tombol di keyboard Shift dan juga Enter. Nanti bakal pindah ke line selanjutnya. Duh, sorry. Oke, terus lanjut gini ya, saya run. Nah, hasilnya sama ya, kayak di Excel tadi. Ada nama produk, ada bulan, dan juga ada stok. Ini dimulai dari 0 karena emang array kan dimulainya dari 0 gitu ya. Jadi dia 0 sampai 9. Ini berarti jumlah datanya ada 10. Kemudian saya buat variabel rata-rata keuntungan per bulannya. Jadi dihitung dulu rata-rata keuntungan per bulannya itu ada berapa. Jadi nanti datanya itu dikelompokkan atau di group by, dikelompokkan berdasarkan bulan. Kemudian saya menghitung stoknya di rata-rata, yang di rata-rata itu stoknya. Nih. Setelah itu saya print hasilnya seperti ini, hasilnya ada 83,75%, terus 77,5, 218, 123. Ini bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, bulan ke-4 ya. Kemudian setelah itu saya run dulu. Oke. Kemudian setelah itu saya buat variabel X dan juga Y. Nah, variabel X, Y ini sama kayak yang di linear tadi ya. Di X, Y ini bulan dan juga stok. Jadi X-nya itu mengambil indeks dari array average keuntungan per bulannya, kemudian Y-nya itu mengambil value-nya, isinya, hasilnya. Kemudian PLT ini untuk membuat plot ataupun membuat grafik. Nah, seperti itu. Jadi grafik yang saya buat itu scatter. Ini X, Y-nya itu diperoleh dari ini tadi ya, yang average keuntungan per bulan sama average keuntungan per bulan yang value dan juga indeks. Setelah itu untuk X labelnya itu yang ini bulan, kemudian untuk labelnya yang stok ya. Itu saya jalankan. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk linear regresinya di bagian ini. Jadi ini saya membuat variabel terlebih dahulu, variabel linreg, saya singkat linear regresi itu ya. Terus saya panggil function linear regresinya, fungsi linear regresi dari library bawaan yang sudah disediakan. Kemudian saya buat variabel X. Variabel X-nya ini digunakan untuk menampung array dari X itu sendiri. Nah, X-nya ini diperoleh dari mana? X-nya itu diperoleh dari sini, yang itu tadi ya. Average keuntungan per bulan, indeksnya. Kemudian untuk Y-nya juga sama, peroleh dari ini tadi. Setelah itu, saya membuat variabel baru
bernama bulan 5, prediksi bulan kelima. Kira-kira seperti apa prediksinya? Kemudian ini prediksi bulan ini saya gunakan variabelnya untuk menggunakan linear regresinya. Jadi pemrediksiannya itu ada di sini di linreg.predict variabel prediksi bulan yang kelima. Kemudian saya prediksi bulan kelima itu kira-kira stok ataupun barang yang bisa ditampung di sebuah minimarket ini tadi itu kira-kira berapa sih gitu. Nah, setelah saya lakukan prediksi, hasilnya itu seperti ini. Jadi stok yang bisa ditampung di minimarket ataupun di toko ini itu sekitar 190 barang seperti itu. Nah, kalau di programnya itu hasilnya 190, tapi tadi saya coba di manualnya itu 243. Jadi memang yang namanya program itu nggak ada yang perfect ya, nggak ada yang 100% sempurna gitu. Jadi mungkin program itu paling bagus itu ya sekitar 99% itu udah benar-benar bagus. Jadi memang adalah pasti kayak error-errornya gitu, sama hitung manual itu beda gitu, karena yang namanya program kan ya itu tadi gak ada yang sempurna gitu. Untuk mungkin 99% itu udah bagus banget gitu. Oke, dari sini mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Materinya sudah habis teman-teman soalnya. Kalau mau nyoba itu gimana, Kak? Aplikasinya. Gimana maksudnya? Kalau mau Halo? nyoba aplikasinya gimana, Kak? Mau nyoba aplikasinya di Google Colab ini mas, nyoba aplikasinya. Kalau teman-teman mau nyoba silakan langsung ke Google Colab aja ya. Caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah ini katanya Mas Mada, Google Colab itu web based. Iya benar, dia menggunakan internet ya. Begitu. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau gimana? Ada sanggahan kah? Gimana? Mungkin dari penjelasan saya ada yang ingin ditambahi atau gimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Silakan. Untuk materi, oh ya boleh-boleh. Nanti materinya saya share ya. Mungkin nanti di-share sama Mas Mada aja ya materinya. Soalnya Mas Mada yang menghandle materi-materi. Ini yang ikut banyak ya, ternyata lumayan. Gak ada yang ingin ditanyakan lagi lah teman-teman? Atau ada saran-saran gitu, materinya gini mas harusnya gitu, yang disampaikan. Ini dari angkatan berapa sih kalau boleh tahu? 2019, 2018, 2020 aja kah? Atau gimana? 2020 Kak. 2020. 2020. Oke, oke. Berarti rata-rata masih awam mungkin ya dengan materi yang saya sampaikan ya. Sorry ya teman-teman. Iya. Sorry. Soalnya emang tujuan kita memperkenalkan sedikit demi sedikit gitu. Machine learning itu seperti apa gitu. Kalau memang sekiranya teman-teman tidak paham, difahami aja ya. Iya. nanti pasti bakal dapat materi regresi linear kok di matematika.
sudah dapat pelajaran matematika kan ya? Di semester 1 pasti udah ya. Apa semester 2 lupa saya matematika itu. Masih bingung. Iya, Rek. Iya, 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 masih bingung. Meramal-meramalnya. Kalau mau belajar lebih lanjut gimana, Kak? Kalau mau belajar lebih lanjut nanti ikuti lagi ya event Devitab. Ada nanti yang namanya materi deep learning itu wah lebih gila itu, lebih keren materinya. Jadi nanti kalian bakalan belajar banyak sih dari deep learning. Salah satu contohnya ya pengenalan suara itu termasuk deep learning atau paling enggak yang paling sederhana setahu saya itu pengenalan foto itu neural network gitu. Itu termasuk deep learning juga. Mending offline aja, Kak. Kak, ditunggu Kak untuk materi data science-nya yang kira-kira apa dari soal-soal persoalan data science mungkin bisa problem solving-nya bisa diturunin ke sini Kak. Oh, materi data science. Siap, siap, siap. Insya Allah ya, Kak. Insya Allah. Tunggu aja ya, Kak. Ya Kak, saya setia menunggu Kak. Woi, Meskipun disakiti ya. Kak. Ya. Nanti link materi di sini ya kita didapat. Nanti itu ya link materinya nanti mungkin di-share di grup Telegram Devitab. Jadi buat teman-teman yang mau download ataupun mau belajar lebih lanjut tentang regresi linear yang sudah saya sampaikan bisa dipelajari lagi ya. Untuk rekamannya di-share kemana ya Kak? Mungkin kalau untuk rekamannya nanti itu ya apa namanya kita taruh di IGTV mungkin di Instagramnya Devitab gitu. Tapi mungkin ada yang diedit beberapa gitu. Jadi biar durasinya nggak terlalu lama. Oh, link grup Telegram. Mada, halo Mada, Mada. Cek Mada. Halo, halo. Untuk Telegram di apa ini? Di Instagram ada kayaknya. Instagram Oh gitu. iya, tolong itu ya di-share sekalian Mas Mada yang buat kritik sarannya. Jadi nanti teman-teman bisa ngisi kritik sarannya dari apa yang saya sampaikan. Di IG bisa langsung join untuk grup Telegram. Ya benar, di IG. Postingan terbaru 4 hari lalu, benar-benar. Bentar buat kritik saran. Aku share ya. Wait. Kak, sambil tanya Kak, Ya, kan kadang ada dikasih persoalan dari perusahaan. Nah, kita itu pakai metode apa kayak regresi linear atau apa gitu. Pakai gimana ya Kak? Kira-kira kapan harus menggunakan apa metode ini? oh, mungkin kalau menurut saya, opini saya pribadi ya, itu tergantung dari datanya dulu sih. Kalau memang nanti datanya itu sekiranya berupa data kayak yang saya contohkan ya, misalnya tadi kan saya punya kumpulan data Excel gini. Nah ini mungkin bisa melakukan regresi juga, tapi itu sebenarnya kembali lagi ke kebutuhan perusahaannya sendiri. Kalau memang perusahaannya ingin meramalkan, misal produknya itu kira-kira masih laku nggak atau masih diminati pembeli, itu bisa sih pakai regresi linear. Tapi kalau nanti perusahaannya itu berupa kayak foto-foto ataupun video, kayaknya kalau menggunakan regresi linear itu agak kurang cocok sih, seperti itu. Jadi nanti ada metode-metode di deep learning yang mungkin lebih cocok untuk peramalan menggunakan foto ataupun video itu tadi, seperti itu sih. Sama satu lagi Kak, tadi kan kakaknya nyinggung soal cleaning data. Nah, data yang belum di cleaning sama yang sudah di cleaning itu contohnya kayak gimana Kak? Oh, jadi sebentar ya, saya contohkan di sini aja, soalnya saya nggak punya data banyak. Misal ya, data yang belum di cleaning itu kayak gini. Ini umpamanya ada di perusahaan bulan stok harga. Ini nanti itu semisal ada harga 1.200. Ini saya contohkan ngawur aja ya, enggak apa-apa ya. Intinya
sebelum di cleaning dan sesudah di cleaning. Bentar, laptop saya nge-lag. Halo, dengar suara saya? Halo, Dengar Dengar, Kak. Kak. bentar ya teman-teman, laptop saya nge-lag. Nggak bisa gerak ini. Kak mau tanya untuk metode-metode lain kira-kira apa aja ya Kak? Bentar, laptop saya masih nge-lag gini. Nggak bisa gerak tuh. Oke. Sebentar ya, sebentar. Saya contohkan yang data belum di cleaning tadi. Nah, ini contoh semisal data yang belum di cleaning ya. Jadi di datanya itu nanti pasti ada tulisannya kayak nan gini. Jadi maksudnya nan ini dia itu kayak nggak ada nilainya gitu. Bukan berarti kosong. Kalau kosong kan ada nilainya 0 gitu ya. Lah nan ini bener-bener nggak ada datanya sama sekali gitu. Intinya nggak ada isinya lah seperti itu. Jadi nanti harus di cleaning terlebih dahulu. Jadi menggunakan kayak pencocokan menggunakan if gitu. Jadi if ada data yang isinya sekiranya none, kita melakukan clear gitu. Seperti itu. Jadi nanti data yang sekiranya ada tulisan nanya seperti ini itu bakalan dihilangkan seperti itu. Itu contoh data yang belum di cleaning sama sudah di cleaning. Nanti kalau sudah di cleaning, data yang nanan ini nanti pasti hilang seperti itu sih. Terus untuk contoh metode selain regresi linear, ada banyak metodenya. Aduh, balik lagi. Ini yang saya sampaikan tadi, metodenya ada banyak sebenarnya, nggak regresi linear aja. Jadi ada metode SVR, terus GPR, terus ensemble method, decision tree, neural network. Nah, sejauh ini yang masih saya ketahui itu linear regresi, kemudian decision tree, dan juga neural network. Jadi kalau decision tree itu nanti kayak dibuatkan pohon bercabang gitu, jadi ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Misal ini saya punya kemungkinan pertama itu A, kemudian kemungkinan selanjutnya itu ada kayak A1, A2, nulisnya A2. Terus ini ada kemungkinan A3, dan ini misal ada kemungkinan A4. Nah, nanti di kemungkinan A1 sama A2 ini tadi itu bisa bercabang lagi. Jadi misal ada 4 cabang. Di 4 cabangnya ini nanti ini ada kemungkinan A1, A2, B1, B2 kayak gitu. Terus di sini ada A1, B1, A2, B2, terus di sini ada A3, A4 dan seterusnya. Itu decision tree. Kalau neural network itu seperti yang digambar ini. Jadi nanti dia itu memiliki inputnya itu kayak bercabang sesuai dengan hidden layer yang ditetapkan gitu. Jadi ini ada dia input pertama itu dia bercabang ke semua hidden layer. Jadi ke hidden layer pertama, hidden layer kedua, hidden layer ketiga, dan hidden layer keempat. Begitupun seterusnya ke semua input. Jadi dia mengikuti hidden layer yang sudah ditentukan. Kemudian setelah hidden layer yang ditentukan itu tadi, dia pasti memperoleh hasil ataupun output yang sesuai. Jadi misal inputnya ini berupa gambar kucing ya.
Terus outputnya itu nanti berupa yang ditentukan ya, gambar yang sudah ditentukan itu misal di sini itu gambarnya kelinci sama di sini misal gambarnya hamster. Nah, nanti dari inputan kucing itu tadi, foto kucing itu dia itu diteliti per array-nya gitu. Jadi tiap ini maksudnya itu lingkaran-lingkarannya ini itu kayak array-nya gitu sebenarnya. Jadi tiap posisi dari gambarnya itu tadi disesuaikan sama hidden layer yang sudah ditentukan. Jadi nanti dia bisa diklasifikasikan apakah dia itu termasuk hewan termasuk tergolong dalam hewan kelinci ataupun tergolong dalam hewan hamster kayak gitu. Itu sih untuk metode regresi yang saya ketahui sebenarnya ada banyak seperti itu. Oke Kak, makasih Kak. Ya sama-sama. Oh ya, ini untuk link kritik sarannya teman-teman mohon diisi ya. bit.ly/trivitab kriksar ini. Silakan diisi ya teman-teman. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Kak, mau nanya dong yang klaimnya Kak. Siap Kak. Oh, Pak Gendis. Iya Kak, siap Kak. Siap Kak. Yang cleaning datanya tadi itu kan ada data yang NaN tadi. Nah, itu Ya. kalau cleaning itu dihilangkan satu baris atau dihilangkan gimana? Oh, setahu saya kalau misalkan ada data yang none atau kosong itu tadi, itu dihilangkannya per barisnya sih. Jadi umpamanya di baris ketiga ada satu data yang nanya itu ya di data nanya itu tadi yang hanya dihilangkan gitu. Setahu saya seperti itu. Berarti dari 10 data, misal ada NaN 3 data NaN, berarti nanti data kita jadi 7 dong. Kayak gitu. Gimana Kak? Sebenarnya kalau yang benar sebenarnya itu datanya harusnya nggak boleh dihilangkan sih. Cuman kita nanti melakukan yang namanya kayak apa ya penggantian nilai atau memberi nilai random gitu di nilai nannya itu tadi. Jadi datanya itu habis di cleaning nannya, jadi nanti dia itu kayak dikasih nilai, semisal nilai acak gitu di data nannya. Jadi sebenarnya data itu tidak boleh dihapus atau dihilangkan. Intinya kayak dibersihkan aja itu sebenarnya. Seperti itu Mbak. Jadi intinya gimana Kak? Dihapus atau bagaimana? Saya kok masih bingung ya. Oh, intinya datanya itu nggak dihapus, jadi cuman dibersihkan aja. Jadi kayak diganti gitu. Diganti dengan suatu nilai yang ada. Oke. Terima kasih. Ya sama-sama Mbak. Kak, coba tadi Kak sekalian kan tadi Mbak Gendis kan tanya yang apa clean data. Katanya Kakak itu diberi nilai random gitu. Apa nanti nggak akan merubah hasil akhirnya? Gimana Kak? Iya sebenarnya apa namanya? Kalau bisa ya kita mencari datanya itu berdasarkan yang nyata ya. Jadi kalau memang sebisa mungkin itu jangan dikasih nilai random. Jadi umpamanya kalau kalian contoh ya punya data itu tentang mahasiswa kan umpamanya data mahasiswa itu ada nomor telepon salah satu mahasiswa yang kosong kan nggak mungkin toh kayak misalkan kita kasih data random gitu. Jadi sebisa mungkin kalau bisa data yang kita cari itu benar-benar ada realnya itu ada isinya lah seperti itu. Kalau misalkan nanti sampai terpaksa memberi nilai random gitu ya ya mau gimana lagi itu nggak apa-apa. Soalnya pernah sih Kak aku kayak bikin kuesioner gitu. Aduh malah ada yang apa yang jawab itu emang sengaja dikosongin sama yang sengaja itu dibikin apa rancu jawabannya. Emang dibikin salah Hmm. aja gitu Kak. Kadang Oh jadi iya iya. bikin nanti hasilnya berantakan. Hmm.
ini ya apa namanya? Kita diskusi, kita bantu jawab. Mungkin kalau ada Ya, data seperti itu, ada data yang kosong atau data yang rancu, itu tergantung pendekatan dari yang mau ngolah data tersebut. Misal seperti yang dibilang sama Mas Hilmi tadi, ada diisi dengan nilai rata-rata atau mean, atau bisa dikasih nilai random. Itu namanya sampling. Jadi itu juga berpengaruh sama akurasinya juga, karena nilai tersebut bisa jadi tidak sesuai populasi atau keseluruhan data. Mungkin kalau oh ya, suaranya putus-putus Mas. Halo? Gimana tadi Mas Kisbi penjelasannya? Masih terputus, masih belum clear. DC. Halo Mas Kisbi. Sepertinya terputus deh yang Mas Kisbinya. Oh, ya Mbak, kalau memang dari teman-teman sekiranya nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, tolong diisi ya untuk kritik sarannya. Sudah saya share linknya di chat. Saya mau nanya lagi dong Kak, Oh, iya masalah silakan. cleaning data. Iya Misal gini silakan. deh, kita punya data 10.000 data nih. Terus ternyata Ya, setelah dilihat ada 3.000 data yang kolomnya ada nggak ada isian kayak nan tadi. Berarti kan kita punya 7.000 data. Nah, 3.000 data ini kita harus kasih random angka gitu. Kalau ini untuk prediksi kan ya? iya prediksi. Terus apa yang kita harus lakukan untuk 3.000 datanya? Atau kita bekerja dengan 7.000 data yang akan kita prediksi? Atau bagaimana? Oh, mungkin Supaya kalau lebih dari valid. yang disampaikan dari yang disampaikan Mas Kisbi tadi, setelah saya pahami bahwasanya sebenarnya bisa diisi dengan nilai random, cuman nanti nilai dari akurasi data tersebut itu bakal berkurang gitu. Jadi kalau memang sampai terpaksa tidak bisa didapatkan nilai realnya atau nilai nyatanya, mungkin bisa diisi dengan nilai random. Seperti itu. Jadi boleh dibersihkan terlebih dahulu data yang ada nannya itu tadi, kemudian bisa diisi dengan nilai random, tapi nanti tingkat keakurasiannya pasti lebih berkurang gitu. Oke, terima kasih, saya paham. Kak, Iya, saya sama. dapat tanya lagi, Kak. Iya, silakan. Kira-kira selain metode yang sampel yang katanya Mas Gisbi tadi untuk yang ngisi data menggunakan data random, itu untuk yang meningkatkan akurasinya itu apa, Kak? Selain pakai metode yang sampel tadi, untuk akurasinya biar lebih bagus lagi. Metode sebenarnya tadi yang saya pahami dari Mas Kisbi itu bukan metode sampel. Maksudnya itu sampel itu kayak datanya gitu, bukan metode.
Jadi data ataupun sampel yang semisal nilainya kosong itu bisa diisi dengan nilai random, tapi nanti tingkat keakurasiannya itu bakal berkurang seperti itu. Berarti opsinya cuma dua itu aja ya, Kak? Yang datanya kosong atau yang diisi random itu? Iya, setahu saya sih seperti itu. Kalau mungkin nanti Masnya menemukan suatu cara yang lebih baik lagi atau gimana ya, saya soalnya masih pahamnya sampai di situ saja. Mohon dimaafkan. Saya masih Iya, Kak, belajar. bisa belajar bareng, Kak. Siap, siap. Oke. Oke, mungkin untuk meet up kali ini bisa saya akhiri ya, karena sudah sampai 8:30 juga ini. Aduh. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti meet up atau belajar bareng lah di Google Meet kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata ataupun perbuatan yang saya ucapkan atau yang saya lakukan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan kapok-kapok ya buat ikut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita pelak. Ya, ya. Makasih, Kak. Ya, Ya, Kak. Makasih, Kak. Salam. Itu Makasih. minta tolong kritik sarannya diisi juga ya. Iya, Kak. Siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas waktunya ya. Terima Oh iya, Kak.